Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali bagian yang kedua dari tafsir tematik edisi yang ke-9 dengan tema Baitul Maqdis wa Tarihuhu, tentang sekilas tentang sejarah Baitul Maqdis. Kita sudah sampai pada bagian yang pertama, rentetan sejarah yang terjadi terkait Baitul Maqdis sampai pada tahun 1 Masehi. Kita ulang kembali ya. Pada tahun 1 Masehi ini ada dua peristiwa besar yang terjadi ya. Yang pertama adalah kelahiran Nabi Yahya alaihissalam. Kalau dalam kitab perjanjian lama, perjanjian baru, beliau biasa disebut dengan Yohanes ya. Kalau orang-orang Kristen mereka mengatakan Yohanes sang pembaptis ya. Kalau kita menyebutnya Nabi Yahya alaihissalam, Yahya, salah seorang Rasulullah ya, Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dan diceritakan dalam Al-Qur'an Karim. Pada masa yang sama, di tahun yang sama, tahun 1 Masehi, itu juga menjadi tahun lahirnya Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi yang Allah berikan kemuliaan kepadanya, diutus di kalangan Bani Israel. Kemudian juga Nabi Isa alaihissalam, atau orang sering menyebutnya Yesus ya. Ini dalam sejarah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari kejaran atau rencana makar jahat orang-orang Yahudi yang ingin menyalib Isa alaihissalam. Dan Allah mengangkat, dalam Quran dikatakan dalam surah Al-Maidah, barrafa'ahu wahu ilaih, Allah mengangkat Isa menuju kepadanya, diangkat ke langit. Tahun 1 Masehi. Kemudian kita lanjutkan tahun 66 Masehi, terjadi peperangan antara orang-orang Yahudi dan juga melawan orang-orang Romawi. Yang unik kalau kita membaca sejarah tentang Yahudi ya, mereka yang sering terjadi adalah kalau mereka bukan bangsa yang tertindas, mereka adalah bangsa yang menindas. Kalau saat ini kita perhatikan saudara kita di Palestina, mereka dijajah Israel. Tapi dalam sejarahnya orang-orang Yahudi mereka juga pernah mengalami masa-masa mereka ditawan, kemudian juga diperangi, mereka juga wilayah mereka dihancurkan dan seterusnya. Dan demikianlah ya, saya sampaikan dalam bagian pertama, ada sunnatullah ya. Sunnatullah di alam semesta ini, siapa yang kuat dia akan berkuasa. Kalau dalam istilahnya, siapa yang lebih punya kekuatan, dialah yang lebih eksis untuk bertahan hidup. Demikian dalam sejarah ya. Jadi dari generasi ke generasi, dari rezim ke rezim, maka selalu dunia ini berputar. Mesir pernah menguasai peradaban, kemudian juga orang-orang Arab juga pernah menguasai, Romawi juga pernah, Persia juga pernah. Di era modern saat ini kita melihat bahwa kekuatan dulu ya, ketika perang dingin muncul blok Soviet, muncul juga blok NATO, blok Amerika, kemudian juga peperangan antara ideologi komunis melawan liberal. Kemudian juga saat ini kita melihat betapa Amerika juga masih kuat ya, secara ekonomi, kemudian juga berhadapan dengan kekuatan ekonomi Cina ya. Negara Cina yang saat ini juga banyak memberikan hutang ke negara-negara yang lain, sama dengan Amerika yang dulu dikenal dengan IMF ya, yang memberikan banyak pinjaman. Demikianlah peradaban, dia akan mengalami perkembangan dan perubahan. Nah, kita kembali ke pembahasan mengenai Baitul Maqdis ini. Tahun 70 Masehi, ini tahun yang secara mencatat Haikal Sulaiman itu dihancurkan orang-orang Romawi. Jadi orang Romawi mereka ketika tahun ini menghancurkan tempat yang sangat disakralkan ya. Dianggap Haikal Sulaiman ini dianggap tempat ketika Nabi Sulaiman bersembahyang atau ibadah di sana. Itulah kenapa di era modern saat ini orang-orang Israel mereka kabarnya atau dalam berita yang marak ya, yang viral, mereka sampai menggali terowongan yang mereka mengklaim itu adalah yang menjurus atau mengarah kepada Haikal Sulaiman. Padahal dalam sejarah sebenarnya yang mereka klaim itu salah ya. Karena tahun 70 Masehi itu sudah dihanguskan, sudah dihancurkan oleh orang-orang Romawi. Kemudian pada tahun 70 Masehi ini pula ya, ini
Al-Quds ya, atau tempat yang tadi kita sebut Baitul Maqdis ini disebut dengan Elia. Ini sebuah nama wilayah Elia. Di masa Umar bin Khattab, beliau pernah menuliskan perjanjian terkait larangan orang-orang Yahudi tinggal di Baitul Maqdis. Di sana dikatakan janganlah orang-orang Yahudi tinggal di sini di tempat yang bernama Elia. Berarti artinya saat itu di daerah situ ya tidak ada hak bagi mereka tinggal di wilayah itu karena memang sudah menjadi milik umat Islam ya. Ini makanya kembali saya ingin menyampaikan bahwa dan ingin istilahnya menguatkan kembali bahwa Al-Quds, Baitul Maqdis, Palestina itu keamanan mereka kemudian